Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Nadham Hidayatul Adqiya dengan Ummul Quran, suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita sempurnakan dengan sholawat amrik. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif kitab Nadham Hidayatul Adqiya Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wakhtar uzuban fadila. Tinggalkan istri-istri yang tidak membantumu dalam ketaatan, dan pilihlah hidup membujang yang mulia, yang utama. Ini jangan sampai salah kita di dalam memahami. Ini benar-benar perlu didiskusikan, perlu dikonsultasikan kepada ahlinya. Seorang murid sebelum memutuskan menceraikan istrinya haruslah berkonsultasi, minta saran dan masukan kepada gurunya. Di Nadham ini disampaikan bahwa siapapun yang tidak membantumu dalam ketaatan kepada Allah, tinggalkan. Ini persis seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di awal-awal pencariannya. Kemudian Nabi Ibrahim menemukan bahwa Tuhan yang paling berhak untuk disembah dan seterusnya hanyalah Allah. Selain Allah menjadi musuh bagi dirinya. Ini juga jangan disalahpahami. Ini sama dengan proses di awal, selain diri kita, ini adalah teman. Berarti musuh sejati kita adalah nafsu kita sendiri. Kemudian, di proses berikutnya, tidak ada musuh, semua kawan. Dan di proses berikutnya yang terakhir, hanya tinggal satu. Maka sering kemudian yang diistilahkan teman sejati, ini meminjam bahasa saja, hanyalah Allah. Sudah tidak ada musuh, semua saudara. Karena hakikat dari semua keberadaan itu yang mengadakan, yang mewujudkan, yang menciptakan hanyalah Allah. Nah, seorang zahid, orang yang telah zuhud, ini ia harus zuhud dari sisi harta benda, dari materi kebendaan. Bukan berarti ia tidak memiliki harta benda.
Tapi harta benda itu benar-benar tidak melekat di dalam hatinya. Di dalam hatinya tidak ada kemelekatan, tidak ada kepemilikan terhadap materi kebendaan. Ini yang pertama. Kemudian di proses berikutnya, ia harus melepaskan diri dari hubbul jah, cinta akan kedudukan, suka pujian, suka sanjungan, dan seterusnya. Baru di proses ketiga adalah melepaskan kemelekatan, ketergantungan, rasa kepemilikan terhadap wanita. Yang di nadam ini diumpamakan, diandaikan, seandainya seorang istri tidak membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka hidup membujang lebih baik. Proses ini setelah seorang pejalan, orang yang sudah benar-benar zuhud, justru tidak akan mungkin menceraikan istrinya. Jika benar zuhudnya terhadap materi kebendaan, adanya benar-benar sama dirasa dengan tidak adanya. Mendapatkan rezeki melimpah secara mendadak, dengan kemudian tiba-tiba harta kekayaannya hilang, entah karena kebakaran, entah karena longsor misalkan begitu. Benar-benar tidak menjadi mengapa. Nah, itulah zahid. Kehilangan dan mendapatkan materi dirasa sama. Kemudian tanda kedua adalah ketika ada orang yang memujinya, dan setelah itu ada orang yang mencaci maki dirinya, dirasa sama. Ini juga bukan sesuatu yang mudah. Seperti itu zuhud. Kemudian yang ketiga, tidak ada kemelekatan di dalam dirinya. Ia sadar betul bahwa anak, istri itu bukan miliknya. Semua tahu. Itu amanat. Tapi fakta menunjukkan bahwa dalam hati kita merasa itu istri kita, anak kita, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus terus-menerus diperangi. Bukan kemudian tidak membantu ketaatan diceraikan, bukan. Merasa memiliki. Rasa memiliki ini yang harus ditinggalkan. Karena jika seorang zahid benar di dalam kezuhudannya, ia justru akan melihat rintangan itu sebagai peluang terbesar. Ia tidak melihat halangan itu sebagai halangan, rintangan itu sebagai rintangan, tapi justru menjadi penyemangat dirinya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.